Halo Sobat Dinkes, selamat datang kembali di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh informasi seputar kesehatan. Saya Pipit berkesempatan menjadi host pada podcast hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik penting yang sering bikin deg-degan. Gimana menghadapi operasi bedah umum dengan tenang dan penuh percaya diri. Agar Sobat Dinkes nggak cemas dan lebih siap saat harus menjalani prosedur bedah, untuk menemani ngobrol kita sudah hadir dokter spesialis bedah Dr. Jisdan Bambang Yulianto, spesialis bedah dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau akan berbagi banyak insight dan tips supaya Sobat Dinkes bisa hadapi operasi dengan tenang, paham prosesnya, dan tahu hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yuk langsung aja kita sambut Dr. Jisdan. Halo dok, Ya, halo. apa kabar nih dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih dok dengan jadwal yang padat menyempatkan waktu untuk bisa hadir di PDKT. Iya, Oke, sama-sama. Terima kasih. Iya, siap beri Dokter kesempatan. Ya, Jisdan. Panggilnya Dokter Jisdan aja nih ya. ya boleh. Dokter Jisdan. Oke, dok. Saat ini kita memang masih sering membahas mengenai bedah. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan pada saat menghadapi proses operasi gitu? Karena biasanya kadang orang udah panik duluan nih dok nih. Ya, oke, terima kasih Mbak Bibit. Jadi memang semua orang tidak ingin dan tidak ada satupun kita ini mempunyai hobi di bedah, itu kan. Iya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika kita telah terpaksa diputuskan oleh dokter, memang penyakit kita hanya bisa diatasi dengan menjalani tindakan operasi, maka nomor satu persiapannya adalah ikuti apa yang telah disarankan oleh dokter, yang telah diberi masukan oleh dokter, hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan fisik. Fisiknya dulu siap. Semua intervensi pada tubuh manusia itu membutuhkan kesiapan fisik, terutama stamina dan gizi. Gizi yang cukup, stamina yang baik, itu akan membantu memudahkan proses yang akan dilakukan oleh dokter bedah dan sekaligus juga akan membantu proses penyembuhan sesudah operasi itu dijalani. Oke. Gitu. Jadi memang dampaknya itu sampai kepada pasca operasi. Proses penyembuhan luka. Proses Ya, penyembuhan betul sekali. lukanya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sekarang itu dari masa ke masa kan teknologi udah makin canggih nih dok, betul ya dok ya. Nah kalau sekarang sendiri nih dok, yang paling ibaratnya gini, kalau orang awam udah canggih lah gitu, sekarang bisa dibilang minim luka, betul ya dok ya. Betul. Apakah itu juga salah satu upaya untuk bisa agar pasien katakanlah tidak takut gitu dok? Kalau bicara tentang takut itu semua orang lebih banyak takutnya pada saat dibius Oh dibanding saat anestesi. dioperasi. Iya. Oh iya iya. Ketika sudah terbius, nggak sempat dia merasakan takut karena nggak ngerti mau Nggak. diapain. Dia cuma berhayal terhadap apa yang akan dijalani ketika dokter bedah mengatakan akan dilakukan tindakan bla bla bla. Ya. Tapi rasa takutnya adalah, dok nanti saya bisa bangun lagi Nah, atau enggak? Gitu. cemas di Iya, situ ya dok. kecemasan dominannya adalah di situ. Minimally invasive procedure itu untuk membantu supaya proses penyembuhan itu tercapai dengan lebih cepat, dengan luka yang lebih sedikit, sehingga potensi terjadinya infeksi di tempat luka itu menjadi sangat rendah. Oke. Kita ngerti bahwa kita di daerah tropis, itu menyebabkan kita punya potensi dengan mudahnya kuman itu nempel di tubuh kita sewaktu-waktu. Bahkan ada beberapa sejawat dokter ahli mikrobiologi mengatakan memang konsekuensi kita tinggal dan hidup di daerah tropis, kita terpaksa mencari upaya untuk mencoba bersahabat dengan Oke. kuman. Bersahabat dengan Iya. kuman. Kalau bermusuhan kita kalah, nggak bisa ngelihat musuh kita. Oh akhirnya Kita hanya bergantung. mengandalkan obat-obatan antibiotik dan itu tidak ada jaminan pasti bisa melawan dengan baik. Yang dibutuhkan adalah kembali kita menjaga stamina dan gizi Oke. kita. Karena gimana pun juga kita berdampingan ya dok dengan bakteri. Jadi gimana caranya menjaga imunnya sendiri gitu. Oke Imun dok. dan iman ya. Imun dan iman, Iya, Masya betul. Allah. Sekarang gini dok,
yang pernah saya baca, itu terkait kepada psikologis nih Dok, yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Jisdan bahwa pada saat si pasien itu, "Oh oke ini harus tindakan operasi." Nah di Mhm. situ cemas, kemudian dan lain sebagainya, kemudian dukungan dari keluarga juga. Gimana untuk bisa me-manage kecemasan itu sendiri Dok? Oke. Kalau dari sisi dokter bedah, biasanya untuk bisa mengurangi, kecemasan itu pasien hanya akan dipersiapkan menjalani tindakan pembedahan kalau dia sendiri sudah mengerti masalah tubuhnya apa. Oke, Jadi, nomor satu tugas dokter adalah memberdayakan pengetahuan pasien agar mengerti tubuh dia punya masalah apa yes. dan penyakit yang dialami oleh tubuhnya terpaksa harus menjalani operasi, tindakan, itu karena apa. Mmm, Kalau sudah memahami dengan benar dan dia mengerti betul apa yang akan terjadi pada tubuhnya, kita baru bicara dan ngajak ngobrol, "Yuk kita lihat gimana sesungguhnya kalau orang menjalani operasi seperti penyakit bapak, penyakit ibu." mmm, Kita tunjukkan dan itu, sarananya kita banyak sekali. oke, Daripada kita membiarkan pasien untuk melihat sendiri, mencari sendiri, men-search lewat yes. YouTube, nanti malah takut sendiri. Iya betul. Nah, kita arahkan, kita pilihkan, kita tunjukkan kalau saya punya sejumlah file, kita beritahu itu. Kita lihat bareng-bareng, "Begini loh, nanti cuman begini," gitu. Oke, berarti memang ada proses dari tim medis sendiri gimana Edukasi. menenangkan, Iya, edukasi si pasien itu sendiri. iya, Karena kalau udah cemas nanti tensi naik gitu ya, Dok, mhm, ya. Nah, itu kan akhirnya mempengaruhi proses operasi, iya. betul mungkin seperti Karena itu? sebagian besar kecemasan itu muncul karena kita nggak tahu. Karena nggak tahu, Ya, benar. kita mau ngadepin apa, Yes, jalanin apa. Nah, itu dengan membuat mereka tahu, kecemasannya sangat berkurang. oke. Ini bicara pengalaman pribadi nih, Dok. Mhm, Pada saat, proses kelahiran anak kedua, waktu itu saya sempet syok juga nih, kaget karena datang ke puskesmas, Dok, berencana karena pemeriksaan sampai ini yang terjadi sering terjadi di masyarakat mungkin ya, Dok, ya. mhm, Mentalnya tuh bisa dibilang saya mempersiapkan mentalnya itu lahir normal. oke, Tiba-tiba waktu itu kondisinya tidak memungkinkan untuk lahir normal, mhm, kemudian dirujuk ke rumah sakit dan siang itu juga suami kasih info, "Ini harus seksio," gitu. oke, Dan waktu itu saya speechless, stres pasti mhm, sempet stres karena mhm, mhm, ya itu tadi mentalnya lahir mhm, normal mhm, gitu. Akhirnya lebih kepada, pasrah. Nah, waktu itu dicek semuanya ya, Dok. Nah, mhm, tadi yang betul pas dibilang, pada saat proses anestesi itu yang takut betul takut sekali. sekali. Iya, Sama, ada banyak kejadian lucu nih, Dok. Pada saat si pasien pasca operasi, itu banyak hal-hal yang kayak halusinasi atau apa gitu mhm, mungkin ya, Dok, ya. iya, Banyak video-video yang suka beredar, dia ngomong ngalor ngidul apa segala mhm, macem, sampai keluarganya itu nggak paham bahwa itu efek dari anestesi anestesi, mungkin. ya, Ya, mhm. itu, apakah memang itu normal atau seperti apa, Dok, sebetulnya? Kalau untuk proses menjadi, terbangun dari dampak obat bius, itu ada fase yang seperti itu. Yang, segala hal yang sempat mampir di otak kita, yang sempat terekam, Yes, tapi belum sempat terlontar lewat mulut, akan secara otomatis punya potensi dikeluarkan dan begitu. kadang-kadang sampai terkesan uncontrolled gitu. Iya, bener. Nah, itulah sebabnya rumah sakit yang, mendapatkan akreditasi yang sudah cukup memadai, Mmm, apalagi sampai JCI seperti rumah sakit tempat saya bekerja ini di RSPI, itu tidak mengizinkan proses yang sebenarnya masih punya potensi berlangsung itu terjadi di depan keluarga. Kita ada namanya recovery room. mhm, Recovery room 1, recovery room 2 itu didesain, disetting untuk membuat supaya segala hal yang punya potensi yang seperti itu yang oke. membuat ketidaknyamanan, bahkan kadang-kadang kata-katanya itu tidak terkontrol, itu tidak berlangsung dan tidak terjadi di depan keluarga, Oh, oh iya iya. gitu. Berarti masing-masing pasien sendiri beda ya, Dok? Nggak apakah Beda sekali. semuanya? Mhm. Oke. Kalau karena pernah lihat video yang tiba-tiba dia nyanyi, berasa artis konser, Iya, apakah itu juga di bawah alam betul sadar sekali, dia? betul sekali, betul Ini sekali. lucu Iya, juga dampak gitu. ya. Oke, berarti memang
adanya fase-fase tersebut itu memang akan dilalui, Aha, makanya dipersiapkan ruangan, ruang recovery room. recovery room Ya, namanya, oke. Dan sekarang balik lagi nih Dok, masalah kecemasan. Kadang kita, dari tim medis ada proses yang tadi, edukasi dan lain sebagainya, tapi kemudian kan balik lagi ke pasiennya Dok, hmm, dia tetap merasa cemas karena beda-beda ya Dok ya, iya. ada yang akhirnya semakin cemas, semakin tidak terkendali, mungkin ada tips khusus teknik relaksasi Dok, untuk si pasien? Secara umum, eee, kecemasan itu pada dasarnya merupakan bawaan yang memang, dimiliki oleh setiap orang karena proses pertumbuhan dan perkembangan masing-masing Yes. selama dia, berinteraksi dengan keluarganya. Bagaimana orang tua, membangun rasa percaya diri, bagaimana orang tua mendidik dan seterusnya itu punya andil yang cukup Yes. besar. Kita hanya sekedar menerima dampak itu dan bagaimana kita mensikapinya. Libatkan keluarga dari awal, nomor Oke. satu. Jangan pernah kita merencanakan tindakan operasi, apalagi operasi besar, kecuali yang emergency ya, Mmm. memang kita life saving, itu beda. Nah, yang operasi-operasi yang elektif yang bisa direncanakan, jangan pernah berbicara detail sampai, A sampai Z kepada pasien ketika dia datang sendiri. Dia Oke. diminta untuk datang pada hari berikutnya bersama keluarga. Oke. Itu untuk membantu ketika dia pulang persiapan menjalani tindakan dan mengambil keputusan benar dan siap mau menjalani, itu ada saudaranya yang Mmm. mengerti kesehariannya seperti apa. Itu Oke. sangat bermanfaat untuk mengurangi potensi kecemasan, Kecemasan. yang pertama. Yang kedua, jangan pernah melewatkan peluang untuk mereduksi kecemasan seorang pasien dengan, menyediakan cukup waktu ngobrol. Ngobrol. Iya, ngobrol, bisa ngobrol tentang keluarganya, bisa ngobrol tentang pekerjaannya, bisa ngobrol tentang hal yang lain yang bukan penyakitnya langsung. Oke. Itu entry point yang cukup baik untuk membuat, eee, personality seseorang itu ketika ada resistensi akan menjadi terbuka. Sehingga kalau dia masih panik, cemas, was-was, takut, dan, masih, ragu-ragu untuk menjalani tindakan operasi, lewat pintu masuk itu, semua hal yang dia ingin ceritakan, dia akan cerita dengan Mmm. sendirinya, gitu. Jadi itu caranya, teknik, bisa Sering, dibilang teknik iya, untuk merelaksasi. Jadi memang iya, nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri, nggak mungkin. support dari keluarga itu Keluarga penting, nomor satu. heeh, nomor satu. Makanya pasti ya harus didampingi gitu ya Iya, Dok ya. betul sekali. Pada saat si pasien tersebut pasca operasi itu sendiri, ya keluarga yang menemani. Mhm, Dan tadi menarik Dok, jadi keluarga yang memang paham betul kesehariannya. iya, jangan cuman temen dolan atau Iya, teman dolan. oh iya, enggak lah. Oke oke Dok, saat ini Dok, eee, apa namanya, digital semakin, meluas ya. Balik lagi nih Dok, sekarang informasi mudah didapatkan. Mhm, Tadi Dokter Gisdan sampaikan jangan sampai pasien itu melihat dari search sendiri nih, mhm, YouTube dan lain mhm, sebagainya, AI mungkin mhm, gitu ya Dok. Khawatir mendapat informasi yang bias, hoax ya, yang bias. Jadi menurut Dokter Gisdan sendiri, dengan maraknya sosial media saat ini, mhm. dari, apa namanya, kacamata seorang tenaga medis sendiri, seperti apa menyikapinya, Dok? Banyak informasi yang sangat berseliweran yang kita tidak tahu apakah itu bias atau tidak, gitu. Ya, baik. Kalau berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai macam sarana-sarana yang sampai sekarang ke AI, kita nggak mungkin melawan, Yes. kita tidak mungkin melarang. Itu memang realitas yang harus kita hadapi. Cuman yang lebih penting adalah kemampuan dokter untuk menguasai ilmu pengetahuan murni yang real, yang kemudian menjadi dasar bercerita dan menyampaikan dan menjelaskan tentang penyakit seseorang, itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena dokter yang asal-asalan menjelaskan akan bisa dikonfirmasi oleh pasien melewati AI. Yes. Kalau kita berbicara dan menjelaskan asal-asalan, AI akan bercerita lebih banyak Iya. dan itu membuat dia nggak nyaman.
ketidaknyamanan yang muncul karena, "Loh dokternya kok ngomong begini, Ya, AI aja ngomong gini, yes. aku kok jadi nggak yakin ya nanti Hmm. dioperasi oleh dokter itu," gitu. Dan kadang orang justru lebih percaya sama AI tadi, Dok. Iya, Ya, betul sekali. itu apakah bisa dibilang itu menjadi tantangan, Dok, No, untuk karena AI ini? itu selalu berdasarkan apa yang menjadi basic science yang harus dipegang oleh semua dokter. Kalau Hmm, dokter tetap bisa mengupdate ilmu pengetahuan semakin tajam, ya, ilmu pengetahuan yang, juga berkembang itu semakin sering dia bergeluti, itu akan membuat semua yang diomongkan oleh dokter akan bisa confirm dengan yes. apa yang kalau dia telusuri lewat AI. Iya. Gitu, nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Dan, sekarang kan, memang sudah zamannya seperti itu ya, Dok, Mhm ya. Jadi mhm. masyarakat itu kadang merasa pintar Iya dengan, "Ah, udah cari tahu aja deh iya. di Google," gitu. Mhm. Dan akhirnya, ada platform-platform yang menyediakan, wadah di mana si pasien bisa komunikasi lewat telemedicine gitu ya, Dok, ya, Oke bahasanya oke. ya. Nah, itu kan bisa jadi, jalur yang positif Mhm menggunakan teknologi. mhm. Tapi kadang masyarakat itu masih lebih milih buat yang, ya yang free-free ajalah gitu. Mhm. Tipsnya nih, Dok, untuk saya misalnya sebagai pasien dan masyarakat sendiri, bisa mendapatkan informasi yang, apa namanya, bisa dikatakan itu minim bias gitu, tapi juga mudah untuk didapatkannya Oke. informasinya. Kita bisa nanya ke mana nih, Dok, sebenarnya? Sekarang itu interaksi itu sangat, beragam, baik direct maupun indirect. Yes. Tapi kalau kita bicara tentang tubuh kita, kenapa sih kita tidak mengajak komunikasi kepada teman yang mengerti ilmu kesehatan? Mmm, Dari teman yang mengerti ilmu kesehatan, paling tidak kita mendapatkan informasi yang lebih mendekati terhadap realitas yang sedang kita alami. Kalau bisa ketemu dengan dokter itu lebih baik. Contoh yang paling sering yang saya hadapi, itu banyak yang menggunakan, platform Halodoc, yes. datang ke poliklinik memberitahu bahwa saya sudah mencoba obat yang disarankan oleh Halodoc sampai 2 kali, tapi ternyata masih belum sembuh. Masalahnya apa? Masalah ambeien. Setelah saya periksa ternyata bukan ambeien, Mmm, ternyata adalah fistula paraanal. Ini contoh yang paling, banyak dan paling sering kita jumpai. oke. Kenapa begitu? Keluhannya sama, apa yang dirasakan oleh pasien sama, kejadiannya di tempat yang sama, Mhm, tapi jenisnya berbeda dan cara pengobatannya juga berbeda. berbeda. Fistula paraanal itu tidak ada tempatnya untuk minum obat. Ambient, kalau derajatnya derajat 1, derajat 2, itu dengan obat saja, jangan dioperasi. Mmm, Begitu, yes. obat ambien akan bereaksi dengan baik. Tapi semua platform atau kadang beberapa apotek-apotek yang diam-diam memberikan layanan konsultasi, itu kan nggak mungkin memeriksa Mmm, tubuhnya. Dia hanya mengandalkan cerita pasien. Dari cerita itu nggak bisa dikonfirmasikan, kita ketemu dengan masalah ambeien atau masalah fistula paraanal. mmm, Hanya dengan pemeriksaan fisik yang bisa memastikan yang kita hadapi penyakit apa, yes. dan itu tidak bisa diganti dengan AI. Bener ya, Dok. Ya itu. Jadi memang harus ya harus ketemu, Harus ketemu harus dan harus ketemu. diperiksa. Itulah pentingnya, fisik diagnostik untuk mengambil keputusan kita mau mengobati atau harus operasi, Oke. gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, yang sering sekali kita juga, dengar Mhm di masyarakat. mhm. Coba nih misalnya ada pasien datang ke puskesmas nih, Dok, Oke. kita ya di dinas kesehatan datang ke puskesmas, kemudian dari puskesmas itu dirujuk Mhm ke rumah sakit, mhm. karena ada indikasi bahwa ini memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut Oke. gitu. Kemudian si pasien ini sudah tahu bahwa ini kalau ke rumah sakit udah arahnya operasi aja nih, gitu kan. Udah takut lagi, bawahnya udah takut aja. Jadi akhirnya menghindari pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya nggak datang dong ke Oke. rumah sakit. Nah, gimana sih, Dok, cara menyampaikan ke masyarakat? Karena kan kalau kami di dinas kesehatan itu langsung berhubungan dengan masyarakat ya, Dok, ya. Jadi ini bisa kami sampaikan pada saat penyuluhan-penyuluhan di posyandu dan lain sebagainya. Bagaimana biar si, pasien tersebut mau mengikuti arahan dari dokter gitu. Ya, itu bukan perkara yang mudah, ini bicara tentang budaya Nah, betul. dan
Itu, tantangan dari dulu ya sampai sekarang juga belum ada terobosan yang paling pas untuk mengatasi masalah-masalah yang memang budaya masyarakat kita Mmm, seperti itu. Eee, Kenapa banyak dukun patah tulang juga masih laku dengan baik? masih ada ya, Dok? Masih banyak? Banyak Oh, masih banyak banyak ya? banyak, di Jakarta Selatan banyak. Itu karena memang masyarakat membutuhkan yang seperti itu. Mmm, Dianggap merupakan shortcut, jalan pintas itu untuk mencapai kesembuhan. Dia tidak bicara tentang kesempurnaan. mmm, Makanya banyak orang yang kita jumpai jalan-jalan itu, eee, kelihatan bahwa dia cacat, dengan jalan kakinya dia pincang, tapi tidak ada yang menunjukkan gambaran bahwa dia patah tulang. Dia bekas patah tulang, mhm, cuman menyambung tidak sempurna, oke. beda dengan kalau ditangani oleh dokter. Nah, itu juga ke banyak tempat, kalau kita ke Pasmod akan ketemu dengan Shinsei-shinsei banyak. Mmm, Misalnya, "Kok saya punya sakit ini, sakit itu." Langsung berani ngasih obat, iya, ya kan? iya, Karena kebiasaan semacam itu dan dibiarkan, akibatnya apa? Masyarakat selalu memilih, pokoknya kalau saya punya sakit, pilihan saya bukan ke dokter di rumah sakit, tapi kalau di puskesmas kemudian disarankan begitu, entar-entar aja dulu aku coba-coba ke dokter ini, iya, ke dukun ini, ke Shinsei ini, dan seterusnya. Merubahnya nggak bisa kecuali dengan seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Di Vietnam itu beli paracetamol gratis apa, bebas itu nggak bisa. Harus medical prescribe, oh, sehingga 1 pil paracetamol keluar dari orang yang, dari toko atau apotek menjual, mhm, 1 paracetamol keluar dari apoteknya, apotek. dia harus pertanggungjawabkan ke government, kan gitu. Itu parasetamol ya, Dok, Itu ya? cuman Analgesik ya? paracetamol, Oke. sehingga jumlah obat-obat analgesik yang seringan apapun yang beredar sangat diketahui jumlahnya oleh pemerintah. Mmm, Apakah kita akan sampai ke sana? Ya nggak mungkin, kita terlalu banyak masyarakatnya. mhm, Terus bagaimana cara mensikapinya? Biarkan pasien itu untuk memilih caranya sendiri. Tapi yang penting ketika ketemu dengan kita, misalnya di puskesmas, jangan pernah dokter itu tidak menyempatkan memberdayakan pasien untuk memberitahu penyakitnya apa, oke, kira-kira sebabnya apa, dan harus bagaimana sebaiknya. oke. Kalau tidak berbahaya, biarin dia ngambil keputusan. Tapi kalau itu sifatnya emergency, kita sedikit paksa. Oke, siap. Tapi yang menjadi lebih penting adalah nomor satu, berdayakan pasien yang menyempatkan diri datang ke puskesmas untuk diberitahu dia sebenarnya punya masalah di tubuhnya seperti apa. Mmm, Sempatkan itu. Wah, pasien sehari bisa numpuk 75, ya nggak apa-apa. Kalau dia mau ngantri, nggak apa-apa. Di awal-awal akan begitu, nanti akan terseleksi dengan sendirinya. iya. Oh, iya, aduh menarik banget nih, Dok. Emang begitu. Saya bener-bener Tugas kalau kita memang gitu. iya, betul betul. Heeh. Bisa dibilang gini, Dok, jadi pasien berarti gini, kalau kalau yang saya tangkap, untuk dipersingkat mungkin ya, pasien yang datang ke puskesmas ya kita follow up lagi, intinya gitu. Iya, Kita berdayakan lagi. di-follow up itu dari apa yang diberitahukan dan diberdayakan di Iya. awal. Kalau belum, ya berarti kita belum mengedukasi. Nah, Tugas itu. kita itu mengedukasi, kan gitu. Iya 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 iya. Makasih banyak Dokter Cisdan, Sama-sama. ini kalau nggak ada waktunya mungkin kita terus ngobrol Nah aja, lebih lama lagi ya, Dok, ya. apalagi ada kopi gitu ya. Apalagi ada kopi. Oke, Dok, terakhir closing statement Hmm, dari Dokter Cisdan. Apa kira-kira pesan untuk masyarakat Tangsel khususnya? baik. Nomor satu yang masih banyak saya jumpai adalah orang masih menganggap bahwa setiap datang ke dokter bedah pasti ujung-ujungnya dioperasi. Saya sampaikan beberapa kali saya menolak permintaan pasien justru ingin dioperasi, saya bilang, "Ini nggak ada alasan dioperasi." Mmm, Tantangan terberat dokter bedah adalah ketika dia punya kewajiban memberitahu kepada pasien, ini penyakitnya bukan penyakit yang harus dioperasi. jelas. Itu lebih berat. Kenapa? Ilmunya harus lebih tajam, Mmm, gitu. Karena kalau tidak dioperasi, padahal dia seharusnya penyakitnya itu harus segera operasi, akan mengalami proses keterlambatan tindakan. oke. Itulah sebabnya
statement atau keputusan dokter bedah untuk mengatakan, "Ini bukan penyakit yang perlu dioperasi," itu lebih berat Lebih berat justru ya, Dok? konsekuensinya, itu. Jadi tidak semua penyakit itu perlu dioperasi, Mmm, tapi dokter bedah akan berusaha mencari celah agar tidak dioperasi. mmm. Bahkan ambeien itu sebaiknya jangan dioperasi. Kepada semua saudara-saudara kita di Tangsel, itu ambeien itu bukan penyakit yang selesai dengan operasi. Operasi itu adalah kondisi terpaksa yang harus dijalani kalau ambeiennya sudah terlanjur berat. Mmm. Kenapa begitu? Karena ambeien punya potensi akan kambuh-kambuhan walaupun dioperasi. Mmm. Oh gitu ya, Begitu Dok, ya? iya. Jadi seumur hidup bisa saja orang punya konsekuensi menjalani operasi ambeien berulang kali kalau ambeien yang seharusnya masih bisa diobati, dipaksa untuk dioperasi. Dioperasi. Itu yang bisa membedakan, yang menentukan, yang memastikan siapa? Dokter Dokter bedah. bedah. Dokter bedah tantangannya di situ. Jadi jangan takut kalau Jangan takut dengan dokter bedah, karena belum tentu ke selalu sana, oke. tidak selalu berarti harus operasi. Justru malah sebaiknya jangan operasi. Iya, Itu yang menjadi, eee, kewajiban dokter bedah yang paling utama. apalagi ketemu dokter Jis dan jangan takut. Oh, jangan, Jangan. apalagi bawa kopi. Oke, Masya Allah. Makasih banyak Sama-sama, terima kasih Mbak dan Pipit. semuanya. Oke, jadi terima kasih banyak Sobat Dinkes yang udah setia mendengarkan PDKT. PDKT nih Dok Iya, namanya, keren ya. iya, Mbak. Terima kasih juga kepada Dokter Jisdan dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya atas semua informasinya, sharingnya, kemudian hal apapun yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga tips menghadapi operasi dengan tenang ini bermanfaat. Amin, Dan insyaallah. ingat, dengan berpikir positif serta dukungan keluarga, setiap proses bedah pasti membawa jalan menuju kesembuhan yang optimal. Betul ya, Dok? Insyaallah. Oke. Jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.